berusaha mencoba untuk merusak dunia, atau dalam Islam disebut dengan orang mufsidun. Padahal dengan akal ini Tuhan mencoba memberi jalan untuk kita sebagai manusia mengukir semesta dengan ilmu, amal, dan pengetahuan kita. Sebab Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita ahli ilmu yang mengamalkan ilmu kita dengan kenikmatan di dunia maupun akhirat. Historis dimulai saat kita sebagai manusia bergerak dengan akal kita, mencoba menggali inovasi demi inovasi untuk kebutuhan hidup kita. Konsep historis ini dimulai dari historis corak pemikiran kita sebagai manusia yang digagas oleh penganut aliran positivisme, yakni Auguste Comte, yang memberikan penjabaran tentang tahapan-tahapan kita sebagai manusia dalam berpikir. Auguste Comte adalah pendiri ilmu fisika sosial atau yang sering kita kenal dengan sosiologi. Ilmuwan ini termasuk ilmuwan aliran evolusionisme. Dalam ilmu sosiologi, maka kita akan simak penjelasan beliau tentang tahapan pemikiran kita sebagai manusia. Berikut ulasannya. Pertama, teologis, yakni tahapan di mana kita sebagai manusia masih menggunakan penafsiran gejala-gejala yang ada dengan kekuatan adi kodrati atau gaib. Pada saat ini kita sebagai manusia meyakini alam semesta ini pasti memiliki rahasia-rahasia yang tertentu. Kita sebagai manusia tahapan ini masih bersifat primitif dan belum sempurna untuk menggunakan akal kita kecuali hal yang praksis untuk kehidupan kita. Kedua, metafisik, di mana manusia menganggap bahwa setiap gejala memiliki kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan diungkapkan. Pada tahapan ini kita meyakini semua hal yang menakjubkan berasal dari dewa-dewa. Akal kita sudah mulai bisa memikirkan siapa yang menciptakan hidup ini dan apa substansi kita sebagai manusia ada. Baca juga Muhammad Iqbal, jilid 1 halaman 72. 72 tahun wafatnya pemikir besar Islam. Ketiga, positivistik, yakni di mana kita sebagai manusia memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang nyata dan konkret tanpa ada halangan dan pertimbangan lainnya. Atau saat itu adalah era peralihan di mana ilmu pengetahuan kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Kita menjadi berbangga-bangga dengan penemunya dan menganggap semua ini harus objektif atau dapat kita pertanggungjawabkan. Kita menyangkal ilmu harus terbebas dari nilai. Permasalahannya adalah banyak dari kalangan ilmuwan barat masih menyebarkan budaya berpikir dan tahapan positivistik tadi, bahwa kehidupan ini harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan tak ada hubungannya agama dan ilmu pengetahuan. Kita dalam era peralihan positivistik menuju integrasi ilmu, budaya dari barat hari ini yang negatif harus kita tinggalkan. Apalagi kita seorang muslim yang masih percaya dan berpegang teguh kepada agama. Bahayanya ilmu tanpa agama, seperti yang dikatakan Albert Einstein, seorang ilmuwan terkenal, yakni ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang, agama tanpa ilmu adalah buta. Einstein mengajarkan kita bahwa kehidupan hari ini seperti adanya smartphone, media sosial, robotik, medis, dan lainnya harus dibekali dengan agama supaya semua ini dapat menjadi sampel untuk individu kita sendiri, tidak menyalahgunakan dalam hal negatif, dan supaya kita sebagai manusia tahu
Dan ingat bahwa individu kita bisa begini, menciptakan ini, melakukan ini, semuanya adalah karunia Tuhan. Maka perkembangan pemikiran kita sebagai manusia sangatlah dinamis. Ini masih berlangsung hingga sekarang. Menurut pendapat Kunto Wijoyo, seorang ilmuwan sejarah Indonesia, tahapan cara pemikiran kita sebagai manusia sekarang berada fase integrasi ilmu. Salah satu penandanya periodisasi ini adalah munculnya lembaga pendidikan yang mengintegrasikan dengan agama seperti UIN, IAIN, STAIN, dan lembaga pendidikan lainnya yang mampu menggabungkan ilmu dan agama. Jadi sebenarnya kita sudah mencapai tahapan berpikir yang rasional dan empirik atau pengalaman. Namun jangan melupakan dengan dimensi teosentris atau ketuhanan. Dengan ini diharapkan kita sebagai manusia akan menjadi makhluk yang love wisdom, yang mencintai ilmu dan kebijaksanaan untuk kebaikan, di mana masyarakat sudah mengkorelasikan antara sains, filosofi, dan religion. Namun fakta yang terjadi tahapan kita sebagai manusia didominasi berpikir yang hanya dalam koridor agama masih ada di dalam masyarakat. Mungkin kita masih berusaha untuk mencetak masyarakat yang open minded dengan pengetahuan dan kondisi saat ini yang harus selektif seperti menangkap informasi yang terjadi. Kita harus mencetak generasi berpengetahuan dan berpedoman. Seperti kita seorang sarjana kimia juga harus ahli dalam ilmu syariah. Dengan begitu kemajuan akan begitu pesat di negeri ini. Kita sebagai manusialah yang menentukan takdirnya sendiri, bukan Tuhan. To mind read. Bagi kaum determinisme, segala tingkah laku kita sebagai manusia telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita sebagai manusia tidak dapat menentukan apa yang akan kita lakukan karena pada hakikatnya setiap tindakan, bahkan usaha dari kita sebagai manusia telah diatur oleh dekrit yang Tuhan. Paham yang dipelopori oleh Agustinus dalam agama Kristen pada abad ke-8 tersebut mendapatkan kritik yang tajam oleh para filsuf. Setelah mulai dari era Renaissance sampai postmodern. Kritik tersebut berpuncak pada para pemikir positivisme yang mengganti nilai-nilai ketuhanan dengan nilai humanisme. Namun bukan berarti di sana pada era postmodern kemudian selain kritik terhadap nilai-nilai Tuhan ada juga kritik terhadap nilai humanisme yang telah dibangun oleh pendahulunya untuk menggantikan nilai Tuhan. Jean-Paul Sartre termasuk di antaranya adalah filsuf asal Prancis Jean-Paul Sartre yang hidup dari tahun 1905 sampai 1980 dan merupakan tokoh eksistensialisme yang paling menonjol. Sartre juga terkenal sebagai tokoh indeterminisme ekstrim. Karena salah satu teorinya yang terkenal tentang kebebasan kita sebagai manusia yang mutlak. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa eksistensi kita sebagai manusia mendahului esensinya. Kita sebagai manusia ini terlempar ke dunia tanpa suatu tujuan atau arah yang pasti. Kemudian kita sebagai manusia bereksistensi atau mengada untuk individu kita sehingga menemukan arah tujuan yang pasti. Prinsip pemikiran Sartre sebenarnya tidak lepas dari ajaran ontologinya. Bagi Sartre ada dua macam, being in self dan being for self.
kita sebagai manusia adalah jenis yang kedua, yaitu ada untuk individu kita. Karena kita sebagai manusia memiliki kesadaran pada individu kita dan kesadaran terhadap lingkungan luar kita. Pada hakikatnya kita sebagai manusia terlempar ke dunia menghadapi suatu kenyataan yang tidak dapat kita elakkan. Namun kita sebagai manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara tunduk pada kenyataan atau mengadakan perubahan. Kebebasan ini akan ada jika kita memiliki kesadaran akan kebebasan ini sendiri. Kita sebagai manusia tidak ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi apapun. Kita sebagai manusia sendirilah yang menciptakan individu kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Bukan takdir yang mengatur kita sebagai manusia, namun kita sebagai manusialah yang membuat takdir untuk individu kita sendiri. Kita sebagai manusia yang menciptakan nilai-nilai. Kita sebagai manusia terkutuk untuk memilih. Untuk memilih diam merupakan suatu pilihan. Tidak ada satupun kita sebagai manusia di muka bumi ini yang tak dikutuk untuk ini. Pada hakikatnya, perasaan kita akan adanya diktat Tuhan hanyalah karena kita tidak memiliki kesadaran akan kebebasan memilih tersebut. Sebagai seorang indeterminis, Sartre tidak membenarkan suatu pilihan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar individu kita. Karena menurut Sartre, hal tersebut sangat mengancam kebebasan kita. Bagi Sartre, setelah pilihan haruslah berangkat dari kesadaran pribadi, bukan karena dorongan-dorongan di luar individu kita. Namun, kata Sartre, bersamaan dengan pilihan tersebut, ada sebuah tanggung jawab dalam individu kita terhadap segala hal yang akan terjadi dikarenakan pilihan kita. Kita harus menerima tanggung jawab tersebut dengan penuh kesadaran. Jika kita memilih untuk tidak belajar, kita harus siap menerima konsekuensinya, yaitu kebodohan. Kita harus siap menerima konsekuensinya, yaitu kebodohan. Ini harus kita terima dengan penuh kesadaran tanpa menyalahkan orang lain. Tidak semua pilihan kita berakhir pada kesuksesan. Kesuksesan bukan hal yang ditekankan dalam filsafat Sartre. Namun, menyerah pada suatu kenyataan adalah suatu hal yang naif. Mengingat kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Jadi perlu kita ketahui, cahaya memegang peranan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita ini. Berarti bahwa tanpa cahaya kita tidak dapat menikmati keindahan dunia dan alam semesta. Kita sebagai manusia banyak belajar dari alam sekitarnya. 74 kajian cahaya perspektif fisika dan kerohanian. Pengetahuan kita sebagai manusia kita peroleh melalui indera mata atau penglihatan. Sedangkan penglihatan tidak akan berfungsi tanpa ada cahaya. Menurut para ikhwan majlis muzakarah, cahaya adalah partikel-partikel yang sangat kecil, sangat ringan dan bergerak dengan sangat cepat yang dipancarkan dari sumbernya ke segala arah. Menurut para ikhwan majlis muzakarah, bahwa cahaya adalah gelombang yang merambat dengan cepat. Menurut ikhwan, bahwa cahaya dapat dipengaruhi medan magnet yang kuat. Menurut ikhwan pun, cahaya juga dipengaruhi oleh medan listrik yang kuat. Menurut ikhwan kembali, cahaya adalah pancaran energi dalam bentuk paket-paket kecil yang disebut kuanta. Adapun kemudian, menurut Einstein bahwa cahaya bersifat dualistis, artinya cahaya memiliki sifat sebagai partikel maupun sifat sebagai gelombang. Jadi apa sebenarnya hakikat cahaya? Jadi juga perlu kita ketahui, mempelajari hakikat cahaya sama sulitnya dengan mempelajari hakikat kita sebagai manusia. Artikel ini membahas cahaya dalam perspektif fisika dan kerohanian. Cahaya
perspektif fisika. A. Teori cahaya. Cahaya memegang peranan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat benda-benda sekitar kita. Cahaya tidak dapat menikmati keindahan dunia dan alam semesta. Apa sebenarnya cahaya? Orang Yunani kuno percaya bahwa mata kita sebagai manusia memancarkan seberkas cahaya sewaktu melihat. Cahaya ini mengenai benda kemudian memantul balik ke mata. Kira-kira pada 1000 Masehi, Ibnu Haytham menyatakan bahwa mata menerima cahaya dari luar, bukan memancarkan cahaya. Beberapa teori tentang cahaya adalah sebagai berikut. Menurut para ikhwan, bahwa cahaya adalah partikel-partikel yang sangat kecil, sangat ringan dan bergerak dengan sangat cepat yang dipancarkan dari sumbernya ke segala arah. Bila partikel-partikel sampai ke mata, maka kita dapat melihat benda. Partikel sangat kecil ini disebut korpus. Maka teori ini disebut teori korpuskula. Berbeda dengan pendapat Newton, seorang Belanda bernama Christian Huygens 1678 berpendapat bahwa cahaya adalah gelombang yang merambat dengan cepat. Medium yang dipakai untuk perambatan gelombang cahaya itu menurut Huygens adalah ether teori. Ether teori ini disebut teori gelombang Maxwell. 1857 sampai 1894. Ternyata mendukung teori gelombang dengan menyempurnakan dengan pernyataan bahwa kecepatan merambat gelombang elektromagnet yaitu sebesar 3 kali 108 RN/S. Seorang ilmuwan bangsa Jerman bernama Heinrich Hertz tahun 1887 berhasil menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah suatu gelombang yang merambat secara transversal. Hal ini sesuai dengan sifat cahaya yang dapat dipolarisasikan. Zeeman ini tahun 1852 sampai 1943. Seorang ilmuwan bangsa Belanda melalui percobaannya berhasil menyimpulkan bahwa ternyata cahaya dapat dipengaruhi oleh medan magnet yang kuat. Demikian pula G-stroke 1874 sampai 1957. Ilmuwan bangsa Jerman berhasil membuktikan bahwa cahaya dapat dibelokkan oleh medan listrik yang kuat. Kemudian Max Planck 1858 sampai 1947 melalui percobaannya berkesimpulan bahwa cahaya tidak lain adalah pancaran energi dalam ulul albab. 76 kajian cahaya perspektif fisika dan kerohanian bentuk paket-paket kecil yang disebut kuanta. Teori ini yang disebut sebagai teori kuantum cahaya. Kuantum energi cahaya lazim juga disebut foton. Yaitu tahun 1879 sampai 1955. Seorang Yahudi berkebangsaan Amerika berhasil menemukan gejala fotolistrik. Dengan ditemukan adanya gejala fotolistrik, maka dapat dijelaskan bahwa cahaya bersifat dualistis. Artinya, cahaya memiliki baik sifat sebagai partikel maupun sifat sebagai gelombang. Dan beberapa teori tersebut telah terlihat lebih menjelaskan tentang sifat dari cahaya. Masih belum menjelaskan secara detail
tentang hakikat dari cahaya. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh Samuel Johnson bahwa kita semua tahu tentang cahaya, tetapi tidakkah mudah untuk menceritakan apakah cahaya tersebut?